Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin dan muslimat, yaitu salat subuh berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah semoga menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surganya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam silsilah Kutubul Aqaid, ya, silsilah kitab-kitab tentang akidah yang sudah kita kaji beberapa kitab sebelumnya, yaitu Al-Usulul Tsalatsa. Kemudian kemarin terakhir kita membahas kitab Qawaidul Arba, 4 kaidah di dalam memahami ilmu tauhid. Dan insya Allah sekarang kita akan masuk ke dalam kitab At-Tauhid, ya, masih karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk sekarang ke kitab At-Tauhid, Kitabut Tauhid. Ini masih karangan Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi, ya, yang mengarang, yang membuat kitab Usulul Tsalatsa, kitab pertama. Kemudian kitab kedua kita bahas kemarin Qawaidul Arba, dan sekarang kitabnya Kitabut Tauhid. Jadi masih ada beberapa kitab silsilah karya atau karangan Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Kitabu At-Tauhidi. Kitabu ini adalah jam'u dari kataba yaktubu kitab, atau masdar dari kataba yaktubu, artinya jam'ul kitabah, kumpulan tulisan-tulisan di dalamnya. Jadi kitabun ini masdar dari kataba yaktubu kitabun, artinya apa? Jam'u al-kitabah, kumpulan daripada tulisan-tulisan. At-tauhidi yaitu tauhid dari masdar wahada yuwahidu tauhidan. Artinya apa? Ja'alallahu syai'un wahid, menjadikan sesuatu itu satu. Tauhid diambil dari kalimat apa? Wahada yuwahidu, ya, tauhid. Artinya apa? Kitabut Tauhid, kumpulan tulisan-tulisan yang di dalamnya menjelaskan tentang pokok makna tauhid, yaitu pengesaan, yang mengesahkan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab ini pun kita akan memahami sebetulnya, ya, bahwasanya kita akan mempelajari Kitabut Tauhid, sebuah tulisan karangan di dalamnya yang membicarakan tentang makna dan definisi tauhid, pengesaan terhadap sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebutkan Kitabut Tauhid, kemudian beliau Syekh rahimahullahu taala membawakan ayat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya'budun ay yuwahhidun. Kata Ibnu Katsir, ya'budun artinya ya'budun adalah yuwahhidun. Artinya adalah mengesakanku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah dalam kondisi mereka mengesakanku dalam ibadahnya. Taib. Di sini makna ya'budun secara bahasa ibadah adalah tadallul wal khudu, merendahkan dirinya ya dan menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah. Secara bahasa ibadah adalah tadallul wal khudu, artinya merendahkan diri dan menundukkan diri di hadapan Allah. Jadi ketika seseorang itu ibadah, maka syaratnya dia harus menundukkan dirinya di hadapan Allah, di hadapan Sang Pencipta yang dia ibadahi. Maka di dalam ibadah tersebut harus apa? Harus ada sifat tadallul, merendahkan, perendahan diri terhadapnya. Adapun secara istilah, apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahiratu wal batinah. Ada yang masih ingat ya? Apa itu ibadah? Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan atau perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Ini ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ungkapan para ulama yang lainnya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, saum, haji, sedekah atau mengaji yang kita ketahui. Jadi ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan atau perkataan yang nampak dan yang tersembunyi. Arti yang nampak adalah amalan zahir yang kita lihat sekarang. Ya, sholat, gerakannya, haji, tawaf, sa'i, gerakannya terlihat. Ada yang tersembunyi, artinya amalan-amalan hati. Seperti apa amalan hati? Khasyah, ini ibadah. Inabah, tawakul, bertawakal kita kepada Allah, ini amalan hati. Iman, beriman, amalan hati. Ya, maka ini termasuk apa? Termasuk ibadah. Kita harus bertawakal hanya kepada Allah. Kita harus inabah hanya untuk Allah. Kita harus apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan hati. Maka ibadah adalah sebuah amalan, sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan ataupun perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Maka dengan definisi ini berarti ibadah itu banyak. Ibadah itu apa? Banyak. Intinya apa? Sebuah amalan yang amalan tersebut dicintai dan diridhoi, berarti amalan itu adalah ibadah. Kalau tahu itu ibadah, tidak boleh kita mengharapkan pujian manusia di dalam melakukannya. Sekarang menyingkirkan diri dari jalanan, ibadah atau bukan? Ibadah jelas. Kenapa? Karena dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau kita menyingkirkan diri dari jalannya karena ingin dipuji manusia, ini berarti bukan ikhlas melakukan ibadah itu untuk Allah, dia ingin pujian manusia. Maka ketika kita tahu definisi ibadah, ketika kita melakukan sebuah amalan yang ternyata ini adalah amalan dicintai dan diridhai oleh Allah, jangan sampai kita memalingkan niat kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan bisa batal amalan kita karena telah menduakan Allah dalam niatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Makna di dalam ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ya, hafizahullah taala. Beliau termasuk mufti Mamlakatul Arabiyah, ahlu fatwanya, termasuk juga anggota Lajnah Daimah. Kalau kita tuh MUI-nya. Kalau ini di Arab Saudi ya, Saudi Arabia. Beliau mengatakan bahwasanya Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadanya. Dan inilah tujuan penciptaan manusia. Hikmah penciptaan jin dan manusia adalah ibadah. Allah tidak menginginkan
dari hamba-hamba tersebut rizki. Berbeda ketika seorang manusia punya budak, maka si manusia tersebut menginginkan budaknya, otomatis zaman dulu ada perbudakan. Ketika mereka membeli budak, maka otomatis budak yang mereka miliki apa? Yang pertama, dia kriterianya harus kuat. Karena kenapa? Kalau dia kuat berarti dia kerjanya bagus, menghasilkan duit lebih banyak. Tapi tidak dengan Allah. Allah menginginkan bagi hambanya ibadah. Ya, Allah menginginkan bagi hambanya agar hambanya memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian ayat ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ke dalam Kitabut Tauhid? Karena jelas ya, di dalam ayat ini jelas ada pendalilan tentang hikmah dan tujuan diciptakannya jin dan manusia oleh Allah adalah untuk bertauhid kepadanya, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi adanya bapak dan ibu di dunia ini, ya, untuk apa tujuan utamanya? Untuk ibadah. Bukan untuk bekerja, bukan untuk menikah, bukan untuk makan, bukan untuk minum. Tetapi kalau kemudian pekerjaan bapak ibu, makan bapak ibu, minumnya bapak ibu, bahkan makannya bapak ibu ini diniatkan untuk Allah, bisa menilai ibadah. Saya menikah karena mencontoh sunnah Rasul. Rasul menganjurkan menikah. Saya bekerja menghidupi anak dan istri, kewajiban. Ketika semua itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya penting untuk kita memperhatikan niat kita. Jangan sampai salah di dalam niat. Ya, jangan sampai salah di dalam niat. Semuanya harus betul-betul niatnya lillah. Ya, biar tidak lelah katanya. Kalau niat kita betul-betul lillah, ya insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi sia-sia gitu. Sampai makan kita pun yang tadinya hukumnya mubah, ini bisa menjadi nilai ibadah, bisa berpahala di hadapan Allah. Kalau makan kita niatkan untuk supaya badan kita ini sehat, biar ibadahnya lancar gitu. Bukan hanya untuk mengisi kekosongan atau mengisi perut yang kosong saja, tidak. Tetapi betul-betul dia diniatkan ibadah atau makan tersebut agar bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, di sini ada beberapa bab ya dalam kitab ini, yang di dalamnya yang di dalamnya termasuk hampir keseluruhan di dalamnya termasuk macam-macam bentuk kesyirikan, baik syirik yang besar, baik syirik yang kecil. Sehingga termasuk kitab yang penting untuk kita ketahui. Kalau para ulama Saudi Arabia, beliau ini mereka gitu ya, tidak henti-hentinya membaca kitab ini terus. Agar apa? Agar mengingat apa saja model kesyirikan yang besar, apa saja model kesyirikan yang kecil. Karena bentuk dan gambaran kesyirikan ini semakin zaman itu semakin berubah metodenya kesyirikan itu. Semakin berubah caranya. Jadi kalau kita tidak mempelajari dasarnya, ya, inti dan permasalahan daripada tauhid ataupun kesyirikan, dikhawatirkan semakin berkembangnya zaman, kita tergerus dengan kesyirikan yang semakin berbeda-beda modelnya. Dulu zaman SMS ya, zaman SMS kita sering datang SMS ke kita, ketik reg jodoh gitu ya, biaya 1.500. Ada yang masih ingat SMS itu? Zaman ya tahun 9 berapa tuh, atau 2000 ke sini ya, ketika ada HP. Kalau 90-an HP masih jarang-jarang. Ketik reg jodoh, ketik reg rezeki, ketik reg apa gitu ya, kita ketik aja, keluar kemudian. Intinya keluarlah dari ramalan orang tersebut, walaupun lewat HP. Setidaknya apa? Kalau kita mempercayai itu, isinya mempercayai itu, apalagi kalau disebutkan di dalamnya kita ini lahir bulan ini, bulan itu, berarti bintangnya ini. Berarti hari ini usaha Anda seret misalkan, usaha Anda lancar misalkan, atau asmara Anda sedang berbunga-bunga misalkan. Ini ada yang pernah ada pengalaman ya? Itu bahaya.
Itu kan semakin zaman semakin berkembang cara-cara bentuk kesyirikan. Orang-orang ahlul batil ini semakin terus mengikuti zaman. Maka ketika kita tidak mempelajari dasarnya, dikhawatirkan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi yang canggih, semakin berkembang pula cara-cara mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dulu masih lewat apa? Lewat majalah-majalah apa tuh dulu tuh? Ya, kalau sekarang sudah masuk SMS, ya, sudah masuk WhatsApp. Metode-metode ataupun perkembangan bentuk kesyirikan. Tapi kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala, beliau membawakan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Ini dalam surat An-Nahl ayat 36. Yang artinya apa? Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul, ani ibudullah wajtanibut tagut, agar mereka menyembah Allah dan menjauhkan diri dari tagut. Jadi hampir seluruh rasul yang diutus oleh Allah tujuannya satu, apa itu? Berdakwah untuk mengajak manusia kepada tauhid dan menghati-hatikan manusia daripada tagut atau kesyirikan-kesyirikan. Apa itu tagut? Kata Imam Malik rahimahullahu taala, karena tagut ini ada beberapa macam gitu ya. Tapi kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin bidzalik. Jadi tagut itu adalah setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho kepada penyembahannya, maka dia adalah tagut. Nabi Isa tagut bukan? Bukan. Kenapa? Enggak. Kan dia disembah selain Allah. Karena dia enggak ridho. Firaun tagut? Jelas tagut, karena dia justru bahkan memerintahkan kaumnya untuk menyembah dirinya. Dia ridho kepada penyembahannya. Maka intinya setiap sesembahan yang disembah selain Allah dan dia ridho kepada penyembahannya, berarti itu adalah tagut. Di sini Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat ini ada rasulnya. Wa ila adin akhahum huda, wa ila madyana akhahum syuaiba, wa ila thamud akhahum shaliha. Semuanya apa? Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semuanya mengatakan apa? Ya qaum ibudullah, sembahlah oleh kalian Allah. Ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Hampir setiap umat itu nabinya satu. Berbeda dengan Bani Israel. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullama mata nabiun minal anbiya min Bani Israel yasusuhumul anbiya. Setiap kali meninggal nabi dari kalangan Bani Israel, diutus lagi nabi yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada Bani Israel. Jadi setiap nabi itu meninggal, utus yang baru. Setiap nabi itu meninggal, utus yang baru. Ini bentuk kasih sayang dari siapa? Dari Allah kepada Bani Israel. Sampai mereka mengatakan saking dicintainya oleh Allah, nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kata mereka. Kami ini adalah abna'ullah, kekasih Allah, dan kami ini kesayangan Allah. Kalaupun kami harus diadab oleh Allah, maka apa? Kata mereka, hanya hari-hari yang sebentar saja. Ayyaman ma'adudah. Ini kesombongan orang-orang Bani Israel, ya. Kesombongan orang Bani Israel. Maka kemudian Allah memanggil mereka dengan kalimat Bani Israel, ya Bani Israel, wahai anak-anaknya Yakub. Kenapa kemudian dipanggil mereka dengan nama bapaknya? Biar mereka ingat bahwasanya bapak mereka ini seorang nabi. Ya, dipanggil mereka dengan sebutan bapaknya biar mereka teringat dengan sosok kesolehan dan ketaatan seorang Nabi Yakub alaihissalam. Tapi itulah Bani Israel, ya. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, afakullama ja'akum rasulun min anfusikum, ya, bima ja'a taib, afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apa setiap kali datang rasul kepada kalian membawa sesuatu yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, kalian sombong, kalian tolak rasul itu? Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian kalian dustakan, sebagian lagi kalian bunuh nabi itu. Tapi terus Allah mengutus nabi kepada Bani Israel. Beda dengan kaum-kaum yang lainnya. Satu orang rasul, satu kaum.
Adapun nabi setelahnya maka dikatakan seorang nabi. Ini perbedaan antara nabi dan rasul. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan fa innahu awwalar rasul. Ketika Nabi Adam alaihissalam pas hadis syafaat itu ya, berbondong-bondong kita nanti di hadapan Allah di hari kiamat di padang mahsyar. Berbondong-bondong kita datang kepada Nabi Adam alaihissalam agar apa? Memintakan syafaat kepada Allah agar segera diputuskan keputusan. Kita ini berdiam lama di padang mahsyar. Mending kalau kita dapat naungan, kalau nggak dapat naungan, kalau nggak dapat sesuatu yang menaungi kita ini kepanasan. Sampai kata Rasulullah, matahari tudni syamsu yaumal qiyamati qadrul mil, didekatkan matahari di hari kiamat sejarak 1 mil saja. 1 mil ini berapa? 1 kilo sekian ya. Jadi kata Rasulullah, fayakuna minumul arok, sampai bercucuran keringat-keringat mereka kata Rasul. Ada yang ada yang setengah mata kakinya, ada yang sebetis, ada yang sepaha, ada yang menutupi dirinya kata Rasul. Tergantung amalan-amalan mereka di dunia. Hari kiamat atau padang mahsyar ini adalah padang di mana tidak ada naungan kata Rasulullah kecuali naungan Allah. Maka orang-orang yang kepanasan ketika itu pingin segera diputuskan keputusan karena tidak ada naungan yang menaungi mereka. Maka salah satu naungan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ya, warrajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Dan bagi seseorang yang senantiasa rindu hatinya kepada masjid, senang ke masjid, nyaman di masjid, maka ketika kita diberikan kenyamanan di masjid, maka mudah-mudahan termasuk orang yang diberikan taufik ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika berbondong-bondong manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, kata Nabi Adam, aduh saya nggak bisa memberikan syafaat kepada kalian, saya menyebabkan kalian keluar dari surga. Karena mengikuti hawa nafsu bisikan syaitan ke iblis ketika itu. Apa kemudian kata Nabi Adam? Idhabu ila Nuh fa innahu awwalar rasul. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh karena Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Jadi rasul yang pertama di alam semesta ini siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam ini bukan rasul, tapi beliau seorang nabi. Adam Idris, seorang nabi. Kenapa disebut seorang nabi? Karena tidak ada perpecahan, tidak ada kesyirikan ketika itu. Karena awal muncul kesyirikan di dunia ini pada zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Maka kemudian Nabi Nuh diutus sebagai seorang rasul. Bedanya Nabi dengan Rasul, Rasul adalah seseorang laki-laki yang diberikan wahyu untuk menyampaikan syariat yang baru. Beda kalau Nabi mah adalah seseorang laki-laki yang diperintahkan untuk melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Maka Nabi Khidir ini dikatakan Nabi bukan Rasul karena hidupnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi melanjutkan syariat yang sudah ada gitu. Adapun Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah Rasul karena menyempurnakan dari syariat-syariat sebelumnya. Taib walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Taib. Dan makna dari ayat yang disampaikan yang disebutkan tadi kata Syekh Shalih Fauzan bahwasanya Allah mengabarkan Allah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Dan Rasul tersebut seluruhnya menyeru agar mereka kembali kepada Allah saja dan menjauhi taugut. Dan inilah hikmah diutusnya para Rasul. Hikmah diutusnya diciptakannya jin dan manusia adalah ibadah. Hikmah diutusnya para Rasul juga adalah ibadah itu tauhid. Ya, agar mereka hanya menyembah Allah saja. Taib. Kemudian ayat setelahnya yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan telah menetapkan rabbuka Rabbmu. Di sini qadha di sini maknanya adalah amara wa wassa, ya, memerintahkan dan mewasiatkan. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, telah mewasiatkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidaklah menyembah beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat baik. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan dengan sebuah perintah yang paling wajib yang harus kita tunaikan adalah kita harus beribadah kepada Allah. Ini aujabul wajib, kewajiban yang paling wajib.
adalah apa? Adalah bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian kewajiban setelahnya adalah wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik. Kalau dalam surat An-Nisa Allah menyebutkan hal ini tentang hukukul asyrah, ya, tentang hak-hak 10 yang harus ditunaikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junub wasahibi bil jambi wabni sabil wa ma malakat aymanukum. Ini ada 10 yang harus kita berikan hak-haknya, dinamakan dengan hukukul asyrah. Ada 10 yang harus kita tunaikan, hak kita untuk mereka atau hak mereka yang harus kita tunaikan kepada mereka. Itu ada 10. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, dan kepada kerabat-kerabat yang dekat. Wal yatama wal masakin wal jalid, orang-orang yatim, anak-anak miskin, wal jaridil qurba, tetangga dekat, wal jalil junub, tetangga jauh, wa sahibi bil jambi, sahabat yang dekat dengan kita. Karena ada sahabat sejawat gitu ya. Ada sahabat yang kata Allah al-akhilla, yang saling mencintai, yang saling menyayangi. Besti kalau bahasa kitanya ya. Kalau bahasa sekarang maksudnya bukan bahasa kita. Bahasa gaul sekarang tuh besti. Sahabat dekat. Ya, wasahibi bil jambi wabni sabil, dan orang yang sedang melakukan perjalanan, ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan juga budak-budak yang kalian miliki. Maka mereka ini harus mendapatkan hak, kewajiban dari kita. Mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Dan kewajiban yang paling wajib siapa? Harus beribadah kepada Allah saja. Maka tauhid adalah aujabul wajib, kewajiban yang paling wajib adalah tauhid. Baru setelah itu kepada kedua orang tua. Sampai pentingnya kedudukan orang tua ya di depan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang mauquf kepada Ibnu Abbas dan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya ridhullah fi ridhul walidain. Keridhaan Allah ada dalam keridhaan orang tua. Wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah ada dalam kemurkaan orang tua. Tapi hadisnya ini mauquf ya. Yang sahih hadis ini adalah mauquf kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Taib. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Taib. Kemudian setelahnya dalam surat An-Nisa yang tadi kita katakan ya 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junub wasahibi bil jambi wabni sabil wa ma malakat aymanukum. Ini hukukul asyrah, hak-hak yang 10 yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah kepada Allah, yang kedua adalah kepada orang tua kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu memaksamu antusyrika bi, untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu, ya, wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, yang tidak ada padamu ilmunya, fala tuti'huma, janganlah kalian mentaati keduanya. Tapi apa kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia dengan cara ma'ruf. Jadi walaupun orang tua kita ini musyrik, bahkan memerintahkan kita melakukan kesyirikan kepada Allah, kesyirikannya tidak boleh kita taati, perintahnya kita tidak boleh taati, tetapi apa? Tetap kita harus berbuat ma'ruf. Ma'ruf artinya ma'ruf di dunia. Ya, jangan sampai dia mau musyrik, antap petong diberi dahar-dahar acan. Ini nggak boleh. Tetap di dunia harus berbuat apa? Ma'ruf. Yang tidak boleh kita taati adalah perintahnya untuk kita mempersekutukan Allah. Tapi kalau perkara-perkara duniawi mah tetap harus kita taati. Ya, orang tua kita memerintahkan kita beli garam, harus kita taati beli garam. Karena urusan dunia. Tapi kalau orang tua kita memerintahkan kita beli kemenyan, jangan misalkan kemenyan jang, kang naon misalkan. Ya, kang ritual dia misalkan ya kesyirikan, maka tidak boleh kita taati. Karena ada ta'awun, berarti di dalamnya ada saling tolong menolong di dalam ismi wal udwan, dosa dan permusuhan.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an." Katakanlah ya Muhammad, ta'alau, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku bacakan apa-apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'an, agar kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ayat-ayat yang dibacakan tadi hampir semuanya berkenaan tentang apa? Perintah yang pertama yang harus kita laksanakan adalah dengan cara beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi at-taghut, artinya mentauhidkan Allah. Artinya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan untuk melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, yang di atas wasiat itu ada khatamnya. Khatam ini adalah cincin Nabi, stempelnya Nabi. Jadi kalau Nabi itu stempelnya dengan cincin. Cincinnya itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan cincin itu menjadi stempel. Jadi barang siapa yang mau melihat kepada wasiatnya Nabi Muhammad SAW yang di atasnya ada stempelnya Nabi, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Ya, ini dalam surat apa? Al-An'am 151. Jadi di sana disebutkan tentang apa? Tentang wasiat Nabi SAW yang apa namanya, yang kalau kita mau melihat apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW sebagai bentuk wasiat beliau yang ada khatamnya, artinya apa? Sudah ada kepastiannya ini adalah wasiat Nabi, gitu ya. Maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ini ayat 151 sampai 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ini wasiat Nabi SAW yang terdapat dalam Al-Quran. Apa saja? Yang pertama, agar kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti ini larangan yang paling haram adalah kesyirikan. Kalau tadi kewajiban yang paling wajib adalah tauhid. Setelahnya kewajiban yang paling wajib adalah berbuat baik kepada orang tua. Setelahnya kepada kerabat dekat. Setelahnya kepada tetangga dekat, tetangga jauh dan seterusnya. Atau 10 yang tadi kita sebutkan. Adapun keharaman yang paling haram adalah alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dengan dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Artinya apa? Tidak boleh uququl walidain. Karena uququl walidain termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Yang ketiga adalah wala taqtulu auladakum khasyata imlak atau min imlak. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Karena takut lapar. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Taib. Sehingga kalau kita lihat tafsiran-tafsiran ini sampai ada ulama yang kemudian mengharamkan KB. Ya, mengharamkan KB. Kalau niatnya apa? Niatnya pingin mempersedikit keturunan. Beda kalau KB, niatnya saya untuk apa? Membuat jarak agar yang pertama ini anjuran dari dokter. Karena kalau tidak di KB ibunya nanti sakit misalkan. Kalau tidak di KB nanti kemudian jaraknya berdekatan membuat ibunya madorot. Kalau ini sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Tapi kalau dia di KB takut miskin gitu ya, kita harus keluarga berencana. Kalau banyak anak berarti banyak kesusahannya, banyak yang harus kita keluarkan. Padahal Allah berfirman, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kepada siapa maksudnya? Kepada anak-anak itu. Jadi justru semakin banyak anak semakin apa? Semakin riweuh yang ada. Enggak ya, semakin banyak rezeki tentunya.
Ya, riwah itu ketika masih kecil mereka. Kalau sudah gede-gede itu Masya Allah. Ya. Wajar riwah mah tuh ya. Maksudnya riwah sedikit mah wajar. Masya Allah itu keringat kita dalam mendidik anak itu Masya Allah. Ya, ketika mereka jadi orang, ya memang sudah orang ya. Maksudnya sudah jadi orang yang betul-betul Masya Allah berbakti orang tua, taat sama Allah. Maka kita selaku orang tuanya akan terus mengalir pahala kepada kita. Intinya apa? Jangan boleh kita memasang KB kalau niatannya pingin apa? Pingin mempersedikit anak. Karena takut miskin. Karena masuk ke dalam ayat ini. Masuk ke dalam ayat ini. Tapi kalau di KB-nya karena memang anjuran dokter si ibu ini, apalagi sesar wae gitu ya. Susah kalau kemudian sesar lagi. Apalagi dokter menganjurkan cuma 3 kali sesar gitu. Kalau lebih dari itu malah bisa, intinya madorot lah, bahaya lah sama ibunya. Anjuran dokternya, maka insya Allah sudah tidak mengapa karena memang dokter menganjurkan. Taib. Wah, berarti kita tidak mendukung program pemerintah nih ya. Program harta. Pemerintah yang dulu ya. Taib. Bebas sekarang ya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Ibnu Mas'ud mengatakan barang siapa yang mau melihat wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka bacalah firman Allah surat Al-An'am ini 151 dan sampai 153. Kemudian apa kata Allah? Nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisya, dan janganlah kalian mendekati amalan-amalan perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi. Kemudian setelahnya apa? Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun, itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Taib di sini syahidnya adalah, pendalilannya adalah bahwasanya wasiat Nabi Muhammad yang pertama adalah apa? Agar kita tidak mempersekutukan Allah. Jadi keharaman yang paling haram adalah syirik. Kewajiban yang paling wajib adalah tauhid. Taib. Masih ada waktu ini? Habis. Taib. Satu hadis lagi aja atau tapi panjang nih hadisnya ya. Jadi ini masih kita dalam satu bab atau satu judul ya. Karena setelahnya nanti kita akan masuk ke dalam babu fadli tauhid wa may yukaffiru minadz-dzunub. Jadi kalau Bapak Ibu bisa nanti download di HP ya. Ada terjemah Kitabut Tauhid. Itu Masya Allah kita bisa sambil bisa sama-sama menyimak ya. Karena ini termasuk kitab yang penting menjadi pegangan agar tauhid kita ini lurus, agar akidah kita ini benar. Hadis yang terakhir di sini hadis dari hadis Mu'adz bin Jabal. Hadisnya panjang. Kita akhirkan sampai waktu yang akan datang atau gimana nih? Cukupkan dulu sampai sini ya. Sudah jam 6. Jadi ini tersisa dalam bab yang pertama ini adalah hadis Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah terhadap hambanya dan letak hambanya atas Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu mungkin kita sampaikan di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum tutup mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Tafadhol. Iya, silakan. Hal-hal gaib. Jadi misalnya dia menceritakan bahwa saya masuk ke sebuah tempat yang jalannya gelap segala macam. Terus lagi nanjak, dia mengatakan bahwa motor saya berat, seperti ada yang ikut beserta dia. Kemudian ketika dia maju lagi, dia melihat sosok bayangan segala macam. Nah, apakah itu sebuah kebenaran ataukah memang sebuah ketidakbenaran gitu? Soalnya yang saya tahu kan kalau hal gaib itu atau misalnya
dunia jin gitu ya, kan itu kan beda alam ya Ustaz. Jadi sangat berbeda sekali bahwa kita tidak akan mungkin untuk melihat mereka gitu Ustaz. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Taib. Ini pertanyaan Masya Allah ya, banyak bertanya hal seperti ini karena yang pertama kita dianjurkan oleh Allah untuk beriman kepada yang gaib. Kita harus beriman. Artinya apa? Beriman mempercayai. Tetapi setiap semua kejadian yang kaitannya dengan gaib, kita tidak harus bisa langsung memastikan ini, itu, dan ini gitu ya. Kadang-kadang itu bisa jadi karena apa? Karena ketakutan kita yang berlebih, masuk ke tempat yang sedikit gelap, ketakutan yang berlebih, akhirnya motor terasa berat. Padahal naon naon ngaranna teh? Eta mah ka ieu kupamola sarangan cenah cek Sunda mah naon bahasanya teh? Taib. Tetapi kemudian dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kejadian para sahabat terjadi ada. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, nanti dalam hadis tauhid ini ada, idza nazala manzilan, apabila engkau berturun kepada di sebuah tempat yang menurutmu baru, maka anjurkanlah mengucapkan apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung ya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang Allah ciptakan. Ketika seseorang membacakan itu di tempat yang baru, kata Rasulullah, lam yadurrahu syai'un abadan, maka tidak akan yang mampu memudaratkan kepada dia makhluk-makhluk Allah selama-lamanya sampai dia kembali atau pindah dari tempat itu. Ini ada anjuran ya bagi kita kalau kita turun di sebuah tempat yang baru menurut kita, apalagi kita kalau suka camping gitu ya. Tempat itu baru bagi kita, kita bacakan ini a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Atau bagi tempat rumah kita yang baru kita huni. Ya, karena ada terjadi dan dalam sebuah hadis sebutkan kalau sebuah tempat 3 hari tidak ditempati, itu biasanya jin bersarang di sana. Jin akan bertempat tinggal di sana. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau kita di malam hari itu untuk berdoa, meruqyah diri dengan mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, ayat kursi ditiup ke badannya, ke tangannya, kemudian diusapkan ke badan dan diusapkan dikebas-kebas dikebas-kebas kasurnya atau spraynya dengan mengucapkan doa tadi. Ini anjuran ya. Jadi ini anjuran. Tetapi ketika kita melihat bayangan kelebat sesuatu yang jelas, kadang-kadang ternyata setelah diperiksa, ini ya mungkin pernah juga di antara kita ya, atau nggak tahu. Saya lewat tempat yang gelap gitu ya, pakai motor, pas lihat, ada yang gede tinggi ngagupayan gitu ya. Anaknya makin, apa ini? Makin kencengin aja motornya. Dulu ya masih belum ngaji. Sebetulnya harus jangan takut sama perkara itu, nggak boleh takut sama jin. Ini bisa mengandung kesyirikan kalau kita takut sama jin. Ngugupayan, pas besok harinya ana lewat lagi siang hari, ternyata eta naon gebog cau, tanggal cau yang keanginan si eta teh kikituan gitu. Pas kasorot ke motor, kayak manggil, ruas ana buru-buru cepet. Jadi eta mah naon? Kasiksa kupamola sarangan, jadi saking takutnya mungkin ya akhirnya terjadi seperti itu. Tetapi ada yang kadang-kadang bisa melihat, walaupun asal hukumnya manusia itu tidak bisa melihat jin. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka jin dengan kabilah-kabilahnya bisa melihat kalian. Dari sisi kata Allah, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita ini tidak bisa melihat jin, tapi kalau jin bisa melihat kita. Tapi kalau kata Syekhul Islam, ada orang-orang yang memang Allah berikan dia, itu pun nggak terus-menerus bisa lihat jin. Kadang-kadang bisa lihat, kadang-kadang gitu. Sesekali bisa lihat. Bukan mau jin namanya, mau apapun namanya gitu ya. Kadang-kadang, eta mah genderuwo, padahal sama sebetulnya jin dia. Ya, sebetulnya nama jin atau iblis. Ada jin ifrit atau yang lainnya. Jadi apa yang harus kita apa pendapat, bukan pendapat saya, ini pendapat para ulama tentunya. Yang pertama kita harus meyakini bahwasanya alam gaib itu ada, alam jin itu ada, dan kejadian-kejadian yang terjadi intinya apa? Yang pertama, jangan sampai kemudian
itu karena kekhawatiran kita yang berlebih sehingga membuat seakan-akan sesuatu itu bergerak padahal tidak gitu. Karena terlalu takut ya. Maka yang harus kita pupuk dalam diri kita, tidak boleh takut terhadap jin. Kenapa tadi kita katakan bisa termasuk kesyirikan takut kepada jin itu? Kata Allah Subhanahu dalam surat jin ya. Innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini ketika para jin datang kepada Rasulullah, mereka beriman. Dan para jin tersebut menggambarkan kepada Rasulullah, sesungguhnya ada sekelompok manusia, mereka meminta perlindungan kepada jin dan tidaklah bertambah kepada mereka kecuali dosa. Jadi jin itu mengatakan bahwasanya ada orang-orang manusia-manusia ya Rasulullah gitu ya. Mereka ini meminta perlindungan kepada jin. Misalkan ke lembah ini ada jin namanya ini khusus, maka dia apa? Meminta perlindungan dengan bayar sesajen. Kalau ke lembah itu dia dengan menyembelih sesuatu, akhirnya membuat dia syirik. Ketakutan kepada jin yang berlebih sehingga menyebabkan dia apa? Mengikuti aturan-aturan jin. Maka kenapa sekarang dukun salah satunya bisa syirik gitu ya? Karena apa? Mereka ada perjanjian dengan jin untuk mengambil mencuri berita itu dalam hadis disebutkan, hadis yang panjang oleh Rasulullah. Si dukun ini dia punya jin, dan jin itu dia mencuri berita sampai langit ke atas. Dari langit 1, ke 2, ke 3 sampai ke 7 itu jinnya beda-beda. Sampai ke langit ke 7 dia mencuri berita, tidak sampai mencuri berita kemudian Allah lempar oleh malaikat itu dengan rujum masyayatin. Dengan apa? Dengan bintang-bintang yang dijadikan pelempar syaitan. Nanti insya Allah akan dibahas dalam kitab ini. Jadi bintang ini ada 3 fungsinya kata para ulama. Ibnu Abbas, yang pertama sebagai pelempar syaitan, rujum lisyayatin. Yang kedua sebagai litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri, sebagai map, sebagai sesuatu yang bisa menjadikan petunjuk gitu ya. Bintang itu. Yang ketiga adalah zinatus sama, sebagai perhiasan langit. Dan salah satunya adalah pelempar syaitan. Syaitan itu kalau mau mencuri berita dilempar oleh malaikat dengan bintang-bintang itu. Jadi intinya tetap kita percaya ada alam gaib. Jadi apa kemudian yang harus kita lakukan? Apa kita yakini kalau mau terasa berat, kalau ya bismillah saja. Ya kita yakini bahwasanya alam gaib itu ada. Jangan sampai kemudian karena kekhawatiran kita yang berlebih sehingga cilaka kupamolah sorangan gitu ya. Apa bahasa Indonesianya cilaka kupamolah sorangan teh ya? Itu ya mungkin ya, wallahu a'lam bishawab. Jawabannya itu. Jadi tetap kita harus percaya karena alam gaib, makhluk gaib itu ada. Tetapi tidak berlebihan dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.